Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahi ala ni'matil islami walhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matis siyam, alhamdulillahi ala ni'matil qiyam, walhamdulillahi ala ni'matil Qur'an, walhamdulillahi ala ni'mati Ramadan. Allahumma ja'alna minasy syakirin, minal hamidin. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتقبل صالح أعمالنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Jamaah subuh Masjidul Ars yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mempergunakan kesempatan di subuh hari ini, di hari yang ke-29 Ramadan. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Momen seperti ini kita gunakan untuk muhasabah diri, evaluasi dari pertama kali kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa. Bahkan sebagian ustadz atau kiai menganjurkan muhasabahnya dari Rajab. Dari bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Sampai dijelaskan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan untuk menebar benih. Kemudian di bulan Sya'ban kita menyiram, dan di bulan Ramadan kita memanen. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang berhasil panen atau gagal panen? Jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita singgung bahwa di penghujung ibadah seringkali Allah memerintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Setelah salat kita dianjurkan berzikir, setelah haji juga banyak berzikir, termasuk setelah melengkapi rangkaian ibadah Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka sempurnakan bilangan rangkaian ibadah Ramadan, kemudian setelah itu bertakbir, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, hampir semua rangkaian ibadah ritual yang kita lakukan itu di akhirnya diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu ada satu zikir yang hampir tidak luput. Apa itu? Pertama kali kita ucapkan setelah kita memberi salam dari salat kita. Apa itu? Istighfar. Walaupun sebenarnya kalau kita mau bersyukur karena kita selesai melakukan suatu ibadah, itu ucapannya alhamdulillah boleh, karena doa kita yang kita sering baca, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, atas nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal soleh. Tetapi di ujung atau di akhir, ya, di detik-detik penutupan gitu, seringkali juga diperintahkan untuk beristighfar. Ya, ketika salam astagfirullah. Selesai haji, thumma afidhu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Ya, diperintahkan beristighfar. Apalagi berkaitan dengan yang kita baca tadi pada qiyamul lail. Setelah salat qiyamul lail, wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah setelah qiyamul lail. Kemudian kemenangan, ya, kemenangan yang diraih oleh Rasulullah dan para sahabat setelah Fatu Makkah yang kita kenal dengan surat Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Ini kan kemenangan, bukan dosa gitu ya. Ya, kalau kita beristighfar dari dosa itu biasa. Ya, tapi kita ini beristighfar karena sudah melakukan sesuatu yang baik.
Ya. Tujuannya kata para ulama itu untuk menutupi kekurangan, bukan karena kemenangan yang kita dapatkan itu adalah sebuah dosa, bukan. Ya. Wastaghfiru innahu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi setelah menang Futuh Makkah diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Ramadan juga seperti itu. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah beristighfar di detik-detik terakhir kita berpisah dengan Ramadan. Bukan cuman ibadah ini. Bahkan ketika kita berkumpul di satu tempat, kita kenal dengan kafaratul majlis. Itu isinya apa? Istighfar juga. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini luar biasa istighfar ini, ya, diperintahkan oleh Allah dengan di dalam banyak ayat, juga oleh Rasulullah SAW diamalkan. Sampai Rasulullah yang tidak punya dosa mengatakan, saya beristighfar dalam sehari 70 kali, bahkan sampai lebih daripada itu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hari atau 2 hari lagi kita berpuasa, coba kita perbanyak istighfar dengan berbagai macam model atau jenis istighfarnya. Yang paling bagus yang pernah kita baca di dalam kunut kita, apa itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, atau yang pakai lafaz jamak, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Ini adalah sayyidul istighfar. Jadi mudah-mudahan dengan istighfar yang berbagai macam itu jenisnya, ada yang pendek, sedang, dan panjang, kita baca, itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita selama 28 hari yang telah berlalu. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya, tidak ada satupun orang yang menjamin dirinya sempurna dalam melakukan ibadah ini. Pasti ada yang kurang. Ya, bahkan kalau latihan istiqomah itu, ya, di beberapa buku karya ulama, kalau kita mau mengukur keistiqomahan kita dalam satu amalan ibadah, kita coba 40 hari. Contoh, kita mau istiqomah dalam salat 5 waktu berjamaah di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Saya, ini bercerita pribadi jamaah sekalian, walaupun imam, pernah saya menghitung, itu ternyata pernah beberapa kali tidak sampai 40 hari, ternyata terlambat juga. Allahu Akbar. Padahal posisinya imam. Ya, ini berat gitu. Di hari ke-37 itu ada acara rapat. Allahu Akbar. Azan, qomat, kita masih rapat. Baru kafaratul majlis. Terlambat lagi, Masya Allah. Ini ujian keistiqomahan dalam beribadah. Padahal posisinya nyaman gitu kan. Aman lah gitu ya. Tapi tetap saja, ya, ujian keistiqomahan ini ada bagi kita semua. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa kita perbanyak istighfar untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu karena yadhkurullah fi kulli ahwali atau ahyani, dalam sebuah hadis dalam Bulughul Maram disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berzikir sepanjang waktu. Ada satu momen Nabi itu lupa berzikir. Di mana itu? Di tempat buang air. Sehingga ketika keluar dari tempat buang air, yang diucapkan bukan doa yang lain kecuali doa istighfar. Apa itu? Ghufranak. Ya. Karena lalai sejenak saja, ya, dari berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Nabi kita? Sempurna. Tetapi tetap saja mengucapkan istighfar. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan puasa-puasa kita, tarawih kita, infak kita, ibadah tilawah kita, ibadah yang lain, sunnah. Bagaimana kondisinya? Sampai kemarin di khutbah Jumat saya sampaikan, coba Bapak jamaah sekalian di list niatnya bagaimana. Hari pertama kurangnya apa? Hari kedua kurangnya apa? Hari ketiga kurangnya apa? Baru setelah itu perbanyak konsekuensi yang kita tanamkan dalam diri kita. Kalau saya tidak berpuasa di hari ini, atau saya ada kelalaian di hari ini, saya akan ganti dengan amalan yang ini. Yang pernah kita sampaikan dengan al-qudratu 'alal liqab.
punya kapasitas atau punya kemampuan untuk memberikan konsekuensi terhadap apa yang luput daripada kita. Termasuk salah satunya adalah banyak beristighfar. Ada kisah seorang ulama yang sudah rutin sholat jamaah di masjid, kemudian suatu malam ya, saat subuh ya, dia berjalan, dia terjatuh dalam sebuah tempat yang ada air di situ, kemudian dia kembali ke rumah untuk mengganti pakaiannya. Ternyata dengan itu dia terlambat takbiratul ihram. Apa yang dilakukan? Ia memberi iqab atau konsekuensi terhadap kelalaiannya itu, walaupun itu uzur syar'i. Dia beristighfar dari pagi sampai sore hari. Masya Allah. Ini jemaah sekalian, kalau ini kita tanamkan dalam diri kita, apalagi di penghujung Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dengan sepenuhnya Allah melengkapi ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita sebagaimana doa kita dalam kunut kita yang tadi juga kita bacakan, wa tammim taqsirana ya Allah. Sempurnakanlah apa yang luput, apa yang belum sempurna, apa yang kurang dari kami, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.